Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 23 dan saya sendiri yaitu Salisa Madarusdulya dengan NIM F102200132 dengan rekan saya yaitu Hamnah Fadiatun Nasabita dengan NIM F102203334. Baik, di dalam video ini kami akan menjelaskan materi psikologi komunikasi mengenai mengatasi konflik negosiasi dengan NLP. Nah, di dalam pendahuluan ini berisi latar belakang, yaitu suatu hubungan pasti diawali dengan komunikasi. Secara umum, komunikasi merupakan suatu proses penyampaian informasi dari seorang individu kepada individu lain, kelompok, organisasi, maupun masyarakat. Nah, pengertian komunikasi secara menurut Agus M. Harjana, komunikasi adalah suatu kegiatan di mana seseorang menyampaikan suatu pesan melalui suatu media kepada orang lain, dan setelah menerima pesan tersebut memberikan tanggapan kepada pengirim pesan tersebut. Nah, sedangkan negosiasi adalah suatu kegiatan yang perlu adanya komunikasi yang kuat. Negosiasi biasanya terjadi pada dua orang. Secara umum, negosiasi dapat didefinisikan sebagai komunikasi antara dua pihak untuk menemukan keputusan yang saling cocok dan sesuai dengan yang diinginkannya jika dilakukan dengan baik. Secara umum, konflik adalah suatu proses di mana seseorang atau kelompok secara sadar berusaha menghalangi orang atau kelompok lain untuk mencapai tujuan mereka atau untuk memajukan kepentingan mereka sendiri. Terdapat banyak penyebab ataupun faktor dari konflik. Yang konflik dapat muncul di mana saja dan terjadi kapan saja dan pada siapa saja. Nah, penyelesaian masalah atau konflik dapat dilakukan dengan bentuk manajemen konflik. Cara mengatasi konflik dan negosiasi dapat dengan menggunakan NLP atau disebut dengan Neuro Linguistic Programming yang dapat diterjemahkan menjadi program bahasa otak. Secara umum, NLP merupakan bentuk upaya bagaimana mengkonstruksi pernyataan-pernyataan yang baik dan positif serta menerjemahkannya ke dalam bahasa otak. Nah, memahami akar konflik. Apa sih konflik itu? Nah, konflik merupakan sesuatu yang sudah wajar terjadi pada kehidupan manusia. Konflik dapat muncul karena perbedaan pendapat dari individu dengan individu lain. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, konflik merupakan perselisihan, percekcokan, dan pertentangan. Konflik berasal dari kata kerja Latin yaitu configure yang berarti berkonflik satu sama lain. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih atau terkadang suatu kelompok di mana salah satu pihak berusaha menghilangkan pihak lain dengan cara menghancurkan atau melumpuhkannya. Nah, pengertian konflik menurut para ahli yaitu yang pertama Suryono Sukanto. Nah, menyatakan bahwa konflik adalah suatu proses sosial di mana individu atau kelompok berusaha mencapai tujuannya dengan cara melawan pihak lawan seringkali dengan ancaman dan kekerasan. Yang kedua yaitu ada Gilin and Gilin. Nah, itu memandang konflik sebagai bagian dari proses interaksi sosial manusia yang kontradiktif atau
proses konflik. Artinya, konflik merupakan bagian dari proses interaksi sosial yang timbul dari perbedaan aspek fisik, emosional, budaya, dan perilaku. Nah, yang ketiga yaitu ada appropriate and routine. Konflik berarti persepsi perbedaan kepentingan atau perception of divergence of interest, atau keyakinan bahwa keinginan pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat dicapai secara bersamaan. Interaksi sosial yang timbul dari perbedaan aspek fisik, emosional, budaya, dan perilaku. Nah, apa sih faktor penyebab konflik itu? Faktor penyebab konflik ada beragam. Nah, konflik adalah fakta kehidupan, tidak dapat dihindari, namun seringkali bersifat kreatif. Konflik dapat terjadi ketika tujuan sosial bertentangan, perbedaan pendapat, dan keyakinan individu. Sedangkan menurut Abu Ahmauddin, faktor penyebab konflik secara umum adalah 1. Perbedaan fisik dan mental antar anggota masyarakat atau perbedaan kemampuan, sikap, dan emosi yang menimbulkan konflik di antara mereka. Yang kedua yaitu perbedaan pola budaya, yang ketiga perbedaan status sosial, yang keempat yaitu perbedaan kepentingan antara individu dan kelompok anggota masyarakat, yang kelima yaitu terjadinya perubahan sosial. Yang keenam yaitu saling ketergantungan, yang ketujuh perbedaan tujuan dan prioritas, yang kedelapan yaitu persaingan untuk mendapatkan sumber daya, yang terakhir yaitu faktornya yaitu komunikasi. Nah, akar dari konflik dengan NLP. Nah, apa sih NLP itu? Pengertian NLP sudah dijelaskan di pendahuluan itu ya, yang berarti NLP itu atau bisa disebut atau panjangannya Neuro Linguistic Programming, yang merupakan memprogramkan pikiran atau otak manusia dengan menggunakan bahasa sebagai medianya, baik verbal maupun non-verbal, sehingga dapat menghasilkan pikiran dan perilaku. Jadi, perlu diidentifikasi pola komunikasi seperti apa saat berinteraksi dengan orang lain, sehingga mengapa bisa timbul konflik. Identifikasi pola komunikasi yaitu bisa dengan menggunakan NLP untuk memahami bagaimana bahasa, cara berkomunikasi, dan pola pikir mempengaruhi terjadinya konflik. Nah, menganalisis pemikiran dan emosi dengan menggunakan teknik NLP untuk membantu individu mengenali dan memahami emosi serta pemikiran yang mendasari konflik. Nah, bentuk-bentuk konflik itu ada beragam. Menurut Ahmadi, konflik itu punya beberapa bentuk. Ya, yang pertama konflik individu, yang kedua konflik kelompok, ketiga konflik antar kelas sosial, konflik sosial, konflik politik, dan konflik budaya. Konflik individu sendiri yaitu konflik dengan diri sendiri dengan orang lain, namun dengan satu orang. Yang kedua konflik kelompok, seperti kelompok pelajar dengan pelajar yang lain, misalnya sekolah satu dengan sekolah lainnya, misalnya juga tawuran, itu termasuk konflik kelompok. Yang ketiga yaitu konflik antar kelas sosial. Ya, biasanya itu terjadi pada masyarakat ke bawah dengan masyarakat yang atas. Maksudnya itu kayak masyarakat miskin sama masyarakat yang lebih kaya, itu memiliki konflik. Yang keempat itu konflik sosial. Nah, itu biasanya terjadi pada masyarakat ya. Misalnya berkonflik tentang
suatu hal di masyarakat, misalnya di pedesaan kayak gitu. Yang selanjutnya mengenai negosiasi. Apa sih negosiasi itu? Negosiasi merupakan suatu keputusan antara dua pihak yang atau bisa disebut dengan perundingan. Di kehidupan sehari-hari pastinya terdapat perundingan antar individu. Perundingan tersebut bertujuan untuk mencapai kesepakatan. Perundingan merupakan kata lain dari negosiasi ya. Dalam hal ini kedua belah pihak mempunyai tujuan yang sama, yaitu memuaskan kepentingan dan kebutuhannya. Jika terjadi konflik kepentingan mengenai suatu hal, maka akan timbul perselisihan. Pengertian negosiasi menurut Thomson, Wang, and Gunia, negosiasi adalah proses sosial yang terjadi ketika seseorang atau pihak tidak dapat mencapai tujuannya tanpa bekerja sama dengan pihak lain. Nah, apa sih tujuan negosiasi itu? Yang pertama, tujuan agresif. Kedua, tujuan kompetitif. Yang ketiga, tujuan kooperatif. Yang keempat, tujuan pemutusan diri. Yang kelima, tujuan defensif. Nah, bagaimana karakteristik negosiasi? Negosiasi itu terdapat ciri-cirinya, yaitu senantiasa melibatkan orang, memiliki ancaman terjadinya atau di dalamnya mengandung konflik yang terjadi mulai dari awal sampai terjadi kesepakatan dalam akhir negosiasi. Terus menggunakan cara-cara pertukaran sesuatu baik berupa tawar-menawar atau bargain maupun tukar-menukar atau barter. Hampir selalu berbentuk tatap muka yang menggunakan bahasa lisan, gerak tubuh, maupun ekspresi wajah. Negosiasi biasanya menyangkut hal-hal di masa depan atau sesuatu yang belum terjadi dan kita inginkan terjadi gitu. Dan yang terakhir, karakteristik negosiasi yaitu ujung dari negosiasi adalah kesepakatan yang diambil oleh kedua belah pihak. Baik, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan jenis negosiator. Nah, jenis negosiator itu ada dua. Yang pertama, value claimers, dan yang kedua adalah value creators. Value claimers adalah orang-orang yang memandang negosiasi sebagai sebuah pertikaian. Mereka berusaha mendapatkan untung sebanyak-banyaknya untuk diri mereka sendiri dan menggunakan taktik manipulatif. Kalau untuk value creators adalah orang-orang yang mengutamakan keuntungan bersama. Jadi keuntungan diutamakan untuk kedua belah pihak menggunakan cara yang kolaboratif. Sangat bertolak belakang ya kedua jenis ini. Selanjutnya adalah strategi negosiasi. Strategi negosiasi yang saya akan jelaskan ada 3. Yang pertama adalah win-win. Yang kedua, win-lose. Yang ketiga, lose-lose. Jadi, win-win atau kadang dikenal dengan sebutan negosiasi kooperatif merupakan strategi yang memiliki tujuan untuk menguntungkan kedua belah pihak. Win dan win, kedua belah pihak menang. Penyelesaian konflik atau masalah dalam win-win strategi ini dilakukan dengan rasa saling menghormati satu sama lain. Jadi tidak ada yang ingin menjatuhkan satu sama lain. Yang kedua adalah win dan lose. Win-lose atau kadang dikenal dengan negosiasi kompetitif merupakan strategi yang didasari oleh keinginan untuk menang sendiri dan merugikan orang lain. Kedua pihak bersaing untuk mencapai keuntungan maksimal diri sendiri. Dan
Yang ketiga adalah lose-lose. Ini adalah situasi di mana kedua belah pihak salah memilih strategi dalam menyelesaikan masalah. Akibatnya, kedua pihak saling merugikan. Next adalah penyelesaian konflik. Jadi, menyelesaikan suatu konflik dalam pertemanan atau dalam bermasyarakat merupakan hal yang sangat penting karena kita tidak ingin timbulnya sebuah perpecahan antara dua belah pihak. Nah, dalam penyelesaian konflik di sini terdapat 4 pendekatan. Yang pertama adalah kompetisi, yaitu menyelesaikan konflik dengan mengorbankan satu pihak. Seperti yang sudah kita bahas di slide sebelumnya, yaitu win-lose solution adalah kompetisi. Yang kedua adalah akomodasi. Akomodasi berarti memberikan solusi menyeluruh kepada pihak lain tanpa memperjuangkan tujuan sendiri. Yang ketiga adalah sharing, di mana ini berarti solusi dari satu pihak dan pihak lain menerimanya. Jadi seperti bargaining ya, atau seperti tawar-menawar, jadi satu pihak menawarkan solusi, satu pihak menyetujuinya. Kemudian yang ketiga adalah, yang keempat dan yang terakhir adalah berkolaborasi. Adalah upaya penyelesaian konflik yang memuaskan kedua belah pihak. Jadi kedua belah pihak ini sama-sama mengusulkan suatu ide untuk menyelesaikan konflik mereka dan menguntungkan satu sama lain. Selanjutnya, kita masuk ke teknik negosiasi dan penyelesaian konflik dalam NLP. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, NLP merupakan singkatan dari Neuro Linguistic Programming. Nah, gimana sih teknik negosiasi menggunakan pendekatan NLP? Yang pertama adalah dengan menggunakan bahasa efektif. Yang kedua adalah building rapport. Yang ketiga adalah dengan memperhatikan perspektif. Dalam bahasa efektif, NLP menggunakan kata-kata dan bahasa tubuh yang mendukung agar tercapai kesepakatan bersama dan meredakan konflik. Yang kedua adalah building rapport. Building rapport ini semacam membangun kepercayaan awal sebelum kita berdiskusi lebih lanjut dengan lawan bicara kita. Nah, teknik NLP digunakan untuk membangun kepercayaan dan saling pengertian dalam proses penyelesaian konflik ini. Jadi, building rapport merupakan salah satu langkah penting di awal penyelesaian konflik. Dan yang ketiga adalah perspektif atau saling memahami perspektif satu sama lain. Nah, menggunakan teknik NLP ini dapat membantu kedua belah pihak yang terlibat untuk saling memahami sudut pandang satu sama lain agar lebih mudah mengerti. Nah, jadi 3 teknik ini saling berkolaborasi ya, saling melengkapi satu sama lain. Ketika kita sudah memahami perspektif lawan bicara, kita dapat menggunakan bahasa yang efektif menurut lawan bicara kita. Sehingga masalah atau konflik yang tercipta dapat diselesaikan dengan lebih mudah. Dan tak lupa sebelum itu, kita harus membangun rapport atau membangun kepercayaan terlebih dahulu kepada lawan bicara kita. Kemudian, ada keterampilan mengatasi perbedaan. Karena konflik merupakan suatu hal yang timbul dari perbedaan, maka kita juga perlu memahami keterampilan mengatasi perbedaan tersebut. Jadi yang pertama ada menghormati preferensi komunikasi. Mirip dengan yang sebelumnya tentang perspektif, kita juga harus mengetahui perspektif atau preferensi komunikasi dari lawan bicara kita. Kita harus menciptakan komunikasi yang efektif sehingga suatu ide dapat diinterpretasikan dengan makna yang sama oleh kedua belah pihak. Dan jika sudah bisa dimaknai bersama, maka itu termasuk dengan komunikasi yang inklusif.
Jika lingkungan sudah cukup inklusif bagi kedua individu yang berkonflik, maka perbedaan dan konflik dapat diredakan dengan lebih mudah. Kemudian yang kedua adalah menerapkan pendekatan empati dalam menyelesaikan perbedaan. Jadi, empati merupakan suatu hal yang sangat penting ketika kita sedang mengalami konflik atau menyadari sebuah perbedaan dengan orang lain. Karena kemampuan untuk merasakan empati merupakan faktor yang paling penting dalam mengatasi perbedaan. Ketika kita bisa mengembangkan perspektif melalui sudut paham orang lain, kita bisa memahami sudut pandang orang lain dan membuka kesempatan untuk diri kita memiliki rasa empati yang lebih tinggi terhadap perspektif yang berbeda, maka akan timbul rasa saling menghormati satu sama lain. Dan dengan itu, kita dapat mengatasi suatu konflik dengan perasaan yang lebih tenang dan dengan pikiran yang lebih terbuka, sehingga kita dapat mengusulkan ide-ide atau solusi yang lebih baik untuk kedua belah pihak juga. Kemudian yang ketiga ada membangun hubungan yang kolaboratif. Membangun hubungan yang kolaboratif menjadi kunci penting dalam mengatasi konflik dan meredakan perbedaan. Nah, ketika satu individu dapat bekerja sama dengan orang lain secara efektif, mereka cenderung lebih mampu menyelesaikan perbedaan dengan cara yang konstruktif. Jadi ketika kita sudah memiliki hubungan yang efektif dengan lawan bicara kita atau dengan orang yang berkonflik dengan kita di situ dapat memikirkan langkah-langkah yang tepat menuju solusi penyelesaian dari konflik tersebut. Dan yang keempat merupakan mengubah pola komunikasi tidak efektif. Kita tahu bahwa komunikasi merupakan hal yang sangat-sangat penting dalam menyampaikan ide, dalam menciptakan pemahaman yang sama antara dua orang. Maka dari itu komunikasi efektif merupakan hal yang begitu penting dalam mengatasi perbedaan. Nah, teknik NLP di sini dapat membantu seseorang untuk mengidentifikasi pola komunikasi yang tidak efektif dan menyediakan alat atau fasilitas untuk dapat memperbaiki dan mengubah pola komunikasi tersebut menjadi efektif. Bagaimana caranya? Yaitu dengan mengubah bahasa tubuh, kosakata yang digunakan, atau bahkan cara mengirim pesan. Itu termasuk dengan mengubah pola komunikasi tidak efektif menjadi efektif. Nah, untuk penutupnya, konflik merupakan perselisihan yang timbul akibat adanya perbedaan antara dua belah pihak. Dalam penyelesaian konflik, teknik Neuro-Linguistic Programming atau NLP menjadi efektif untuk diterapkan. Kenapa? Karena teknik NLP melatih kita untuk bisa memahami perspektif lawan bicara kita, untuk bisa mengubah pola komunikasi menjadi lebih efektif, untuk bisa lebih memahami lawan bicara kita, sehingga dengan itu konflik dapat diredakan dengan lebih cepat. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih telah memperhatikan dengan seksama, dan jika ada feedback, kami sangat-sangat terbuka untuk menerimanya. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.